Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa afhamana min 'ulumil 'ulama'i ar-rasikhin. Wassalatu wassalamu 'ala man nasakha dinahu adyanal kufri wa dhalihin. وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتخذون شريعته الشريعة أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء الأحياء. Hadratul mukarramin para ali, para ulama, dumateng sesepuh ugi binisepuh wonten ing jamaah pengasuh pondok pesantren Putri dan Mubaligho se-Jawa Tengah dan DIY yang kita hormati. Dumateng para alim, para ulama, ibu nyai ingkang putraken kita sebat-sebat subalipun ingkang kita ta'zimi, khususipun dumateng ibu nyai Hajah Nurhanah Dalhar saking Watu Comol sebagai Rabbi Rahina ingkang kita ta'zimi, saha dumateng penasihat JP3M Ibu Hajah Asmara Faqih, Ibu Hajah Musrifah, saha Ibu Nyai Hajah Sa'adah Halwani, saha Ibu Nyai Hajah Fitri Afif, saha Ibu Nyai Hajah Sirtok Nabilah, saha Ibu Nyai sepuh ingkang putraken kita sekat sunggal saha sunggalipun ingkang kita ta'zimi. Sepidah monggo kita sareng-sareng muji syukur dan warsa karo Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten rahmat, hidayah saha inayah, sehingga alhamdulillah kita wajib bermuajahah dalam rangka kumpulan pengurus adanya JP3M Jawa dan DIY, Jawa Tengah dan DIY ingkang mugi-mugi kita tansah pikantuk ridhonipun Allah lan pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para rawuh jamaah ingkang kita hormati, alhamdulillah monggo kita sareng-sareng di dalam siang ini kita bersama-sama memahami, mengetahui apa toh JP3M itu. Sekilas pandang dan latar belakang JP3M. JP3M adalah merupakan Jamiah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubaligho, adalah perkumpulan jamiah diniyah Islamiyah, organisasi sosial keagamaan Islam yang berasaskan ahli sunnah wal jamaah dengan mengedepankan silaturahim dan ukhuwah. JP3M memberikan ruang dan wadah untuk menjalin ukhuwah antar anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan pribadi para pemimpin-pemimpin umat di daerahnya masing-masing. JP3M menitik beratkan programnya pada upaya mengedukasi masyarakat yang berbasis Islam salaf ala ahli sunnah wal jamaah melalui pesantren dan optimalisasi peran mubalighoh di dalam masyarakat. Dados wontenipun JP3M menika awal mula kami dari Kabupaten Temanggung dan teman saya Ibu Nyai Hajah Ovi, Ibu Nyai Hajah Umi Hashim dari Semarang, Ibu Nyai Hajah Mutmainah dari Banten, pada awalnya punya pemikiran untuk mempersatukan dalam arti membentuk forum adanya ukhuwah Islamiyah para mubaligho, para penyai-nyai pesantren dan keluarganya, para ningling yang alhamdulillah pertama kali silat pertama diadakan pada tanggal 8
Maret Selasa 2016. Ini adalah pertama kali berdirinya JP3M. Nah, alhamdulillah Allah memberikan ridhonya berkembang, kemudian kita meneruskan keduanya berkumpul di Pondok Pesantren An-Najwa, ketiganya di Pondok Pesantren Kiai Para, keempatnya di Pondok Pesantren Ma'ahidul Irfan Magelang, kemudian yang keenam Pondok Pesantren Al-Mujahidin Ambarawa, ketujuhnya di tempat saya yang kita namakan Silaturahim pertama yang dirawai oleh 15 perwakilan kabupaten dari antara pengasuh-pengasuh pesantren dan mubalighohnya. Alhamdulillah, mugi-mugi kemawon adanya jamiah pengasuh Pondok Pesantren Putri dan Mubalighoh menika menjadi forum, menjadi ijtimai itba'il ulama. Allahumma amin. Kalau dikatakan ijma'ul ulama mungkin kita belum pantas karena putri-putri, maka kita namakan ijtimai itba'il ulama dengan singkatan jamiah pengasuh pesantren putri dan mubalighoh, yang mana tafakulan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sinten tikangipun ingkang nyerumpani, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka fahuwa minhum, akan dikategorikan di dalam kaum tersebut. Karena kita para bunyai-bunyai yang jamak muannasnya nyainya, ngoten nggih, nyainya, nyai tukang minyak ini. Lah ini semoga baik ulama menika dados masyarakat kaumin fawa minhum, mugi-mugi kemawon kula panjenengan derek iki Pak kali garwa-garwane para kiai dados zumratul ulama, zumratul jannah. Allahumma amin. Kemudian kata-kata JP3M tadi ada masukan dari bunyai-bunyai, kenapa kok judulnya P-nya itu terlalu tinggi? Dalam arti JP3M Jamiah Pengasuh Pesantren Putri. Ini yang kami maksud dengan teman-teman, pengasuh ini bukanlah hanya pengasuhnya saja. Kalau menurut ilmu balaghah namanya majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Kita mengatakan pengasuhnya, tapi yang kita maksud adalah keluarganya. Baik itu pengasuhnya, adik-adiknya, kemudian ponakannya, neng-nengnya, pokoknya keluarga pesantren yang berdomisili di sekitar pesantren. Karena untuk menyingkat kata-kata, andai kata kita meletakkan P-nya kok terlalu banyak, pengasuh, keluarga, itu kira-kira kurang efisien kan gitu. Nah ini juga ada yang memberi masukan, silahkan JP3M P-nya ini diganti, jangan hanya pengasuh, tapi kita itbah yang sudah jalan P4SK, itu kan juga kepanjangannya Persatuan Pengasuh Pesantren Salafiyah Kafah, yang tadinya kedua diganti dengan Kafah. Dan kita juga insya Allah Kafah. Buktinya ini Bu Isna dari Melangi Jogja, DIY juga berangkat. Berarti ini tidak hanya lingkup Jawa Tengah kemawon. Pada waktu di tempat kami dari Batak pun rawuh. Nanti bisa kita melebar tidak hanya Jateng. Ini merupakan forum silaturahim para istri Allah. Allahumma amin. Jadi adanya JP3M ini P, pengasuh adalah keluarganya pengasuh meliputi ning-ning, adik-adik dan lain sebagainya. P juga masuk pengasuh madrasah diniyah, pengasuh taman pendidikan Al-Quran yang nanti bisa berkembang di daerah masing-masing, di kabupaten masing-masing. Karena JP3M ini orientasi ke depan dan nanti insya Allah setelah kumpulan ini dari Perkabupaten Rembuk adanya pembentukan pengurus kabupaten untuk JP3M. Setelah kita mengetahui tentang JP kemudian M ini meliputi mubalighoh, baik itu mubalighoh nasional ataupun mubalighoh kabupaten ataupun mubalighoh RT pun nggak apa-apa. Gitu, mubalighoh RT pun nggak apa-apa. Yang penting kita kafah untuk rahmatan lil alamin. Nanti kalau kita sudah berjalan bisa rahmatan lil alamin, tidak terkesan eksklusif kan sekeco. Tapi untuk pengurusnya menawi tetap kita mengambil dari kriteria tersebut. Nah, terus untuk
masuk kategori JP3M. Ini juga para istri-istri nyai harus pengasuh pesantren putri. Ini sholat, punya sholat nih ulah santrinya 3.000 kali 5.000 itu putra, nggih. Dan menikah buatan menapa-napa menikah. Niku aktif sangat saat itu. Walaupun pesantrennya putra, tentu putra ataupun putri tidak masalah. Karena apa? Kita mengatakan putri ini adalah identitas kita semua adalah forum putri ngoten mawon. Tadi ngendikanipun Bu Nur, santri siji yo jenenge Bunyai, santri telu yo jenenge Bunyai, tiga nggih gampang nggih. Berarti anggere santri telu Bunyai ngoten mawon pengasuh ngoten napa-napa. Telu niku jamak nggih. Siji mboten napa-napa. Lagi mereka. Dados iki enjoy ke mawon. Kemudian dimasukkan di dalam kategori JP3M, yaitu para hafidhoh. Jadi nanti untuk JP3M kabupaten ini kemarin yang langsung respon mau membentuk ini satu Kebumen ya, Bunyai Fitri, Bunyai Nifah siap responnya Kabupaten Kebumen. Perahu banyak sekali Kabupaten Kendal. Kalau Temanggung memang yang ketempatan. Semarang juga banyak. Kemudian yang Magelang kathah insyaallah. Tapi nyuwun pangapunten saderengipun kita meneruskan kalau JP3M menika dados bunyai garwa Pak Yai mlebet wonten ing kategori menika kita bisa merekrut jamiah tahfidzul Quran. Kenapa? Kalau kita merekrut banyak dari sisi para tahfidzul Quran, kemudian wanita-wanita yang berkiprah di masyarakat. Menika insyaallah ketika kita kegiliran di kabupaten masing-masing kan kalau pakai gampil. Salajengipun visi JP3M adalah ghirah dan ukhuwah Islamiyah. Ghirah ini yang kita maksud adalah kita punya kepedulian kepada agama kita. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau kita bunyai menika punya ghirah yang tinggi, insyaallah agama Islam menika tetap al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Allahumma amin. Ukhuwah Islamiyah. Kenyataannya kula lan panjenengan hanya lewat WA ngapunten nggih. Niki adanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini salah satunya dibarokati WA. Milo ada seorang yang bertanya, apa Ustaz rahasia istri Ustaz kok mencorong mukanya ketika tidur? Jawabannya mudah. Alhamdulillah istri saya ketika tidur selalu mencorong wajahnya karena selalu dibarokati WA oleh mencorongnya. Ngaten nggih Bu Nyai, ditambah dibarokati pon wage kliwon. Lah menika. Terus monggo wontenipun WA salah satu menyambung adanya silaturahim. Walaupun diisinya ini insyaallah kita nanti ada peraturan di WA ngoten nggih Bu nggih. Kira-kira di WA ada peraturan enggak nggih? Wonten mawon nggih. Harus ada loh. Ini berarti bunyai WA. Modern. Min ahlil WA. Suwargo karo WA. WA Al-Quran Sunnah. Kemudian misi JP3M. JP3M sebagai wadah komunikasi dan silaturahim. Ini kalau nggih wonten seratanipun. JP3M sebagai wadah komunikasi dan silaturahim demi terciptanya ukhuwah antar pengasuh pesantren putri, mubalighoh dan para wanita yang berkiprah di masyarakat untuk mewujudkan ghirah Islamiyah secara kafah. Jadi kepedulian kita secara kafah tidak hanya di pesantrennya saja, tapi di lingkungannya yang mana bersifat independen. Dalam arti kita berusaha di JP3M ini tidak dimasuki oleh unsur-unsur politik. Paham Bu? Kami tandaskan lagi, JP3M ini adalah mukhlis, ikhlas, murni dari para pengasuh pesantren putri yang li'a'la'i kalimatillah. Sebab kalau sebuah
sebuah organisasi dimasuki oleh partai politik biasanya akan dimakar. Wa makaru wa makarallah wallahu khair. Akhirnya nyuwun sewu Bu, nyuwun pangapunten menika. Jadi silahkan untuk para anggota JP3M mau berpartai politik silahkan pribadi-pribadi, tapi jangan membawa atas nama jamiah JP3M. Nika nyuwun pangapunten, kersane kita bener-bener tadi kita katakan ijtima itba'il ulama yang salaf dan kholaf. Nah salajengipun latar belakang JP3M, perempuan adalah salah satu dari agent of change, yaitu agen perubahan dalam membangun peradaban bangsa melalui pola pendidikan yang diterapkan mulai dari keluarga. Perempuan mesti memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka membina keluarga sebagai fondasi utama sebuah bangsa yang sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam. Niki nyuwun ngapunten kesel niku. Saking senenge ngawang bunyai-bunyai, Masya Allah, betapa indahnya. Jare Bu Iva, andai kata kita seperti ini sampai daging Allahumma amin. Mungkin maka sababi umi fawamin. Ini insya Allah kita nanti wasiatul ladina taqabbahum ilal jannati zumaro. Nah ini semoga zumaro ilal jannah Allahumma amin. Itulah yang kita harapkan. Nah kemudian adanya JP3M menika, berdasarkan pemikiran tersebut maka lahirlah Jamiah Pengasuh Pesantren Putri Darul Balighah pada tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriah, bertepatan pada tanggal 8 Maret 2016 di Pondok Pesantren Gondang, Limbangan, Kendal. Kemudian tujuan JP3M secara eksternal, pokok orientasi secara umum, JP3M harus bisa berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan masyarakat yang berbasis Nahdlatul Ulama dengan tujuan nasrul ilmi, taklim, wal irsyad, seperti yang ada di dalam pembukaan kitab Ihya Ulumuddin. Gitu. Kalau pembuatan pondok pesantren Ihya Ulumuddin, sip. Nah ini, jadi untuk tujuan nasrul ilmi, taklim, wal irsyad. Kemudian secara internal di dalam pesantren ini pengasuhnya berusaha mampu memanage dan mengelola pesantren dan sistem pendidikan pesantren agar pesantren menjadi pilihan, bukan sebagai alternatif. Kita ulangi lagi, kita mampu memanage dan mengelola pesantren dan sistem pendidikan pesantren agar pesantren bisa menjadi bersama monggo pilihan, bukan hanya sekedar sebagai alternatif. Nah menikah secara kontinu terus menerus istiqomah dengan tujuan li'a'la'i kalimatillah. Terus monggo menikah punyai Asmana Faqih, kita catat di sini sebagai penasehat dereng sowan punten punyai. Ini baru gambaran punyai ini baru gambaran. Santai mawon nggih. Ini terus selundak-selundur di sini nem-nem tak. Digosok namanya. Betul. Digosok kalian kelompok Tibak Ulama kersa mboten? Kersa nggih? Saya mawon tak saya, mboten tak ket napa-napa nggih. Sah mawon. Nggih niki namung baru gambaran iki. Nah, terus kalau wau monggo kita sareng-sareng setelah kita memahami tentang visi, misi, tujuan JP3M, nanti monggo sareng-sareng dipun rembak adanya susunan pengurus yang insya Allah walaupun kita para bunyai ini sibuk sedanten asuh pesantren yo mubalighah repot-repot kabeh, tapi kita ingat
Di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bab fa'il nomor 227 dingendikake wajarridil fi'la idza ma usnida jam'in kafasa syuhada. Pusatkanlah kamu pada satu permasalahan, pada satu pekerjaan, walaupun kita banyak sekali kesibukan yang ada. Iki ngetan rene lalar Alfiyah. Tapi sing paling apal pola Muhammadun huwa maliki sing kedua bojo bagus beton mriki. Iku jare punya soleh. Nah sing apal nggih niku. Lah mila monggo. Cerifil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafadha syuhada. Kita berusaha untuk maksimal di dalam adanya JP3M bersama-sama li'ilahi kalimat la ihya ulumuddin angka urip agamane Gusti Allah bersama dengan para nyai-nyai. Allahumma amin. Lah salajengipun wontenipun kala wau adanya susunan pengurus nyuwun sewu dengan sampun maos, mungkin ada yang di dalam hati aku kok dadene ngene ra apa-apa ngoten kok menawi nggih. Mboten apa-apa santai mawon enje aja gitu. Lah menika kula kan panjenengan kengetah kula mboten nguyai segoro namung tazkirah ngengetaken li alimin bihum kanggo menawi wonten sing sufi. Kula lan panjenengan monggo wonten ing ayat Al-Qur'an menawi mboten lepat surat napa njebu Taubah nggih. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum du'fa. Kalau sak medal ayat menika. Pada waktu ini, sekarang ini, khaffafallah, Allah meringankan kita semua. Padahal Allah tahu bahwasanya kamu adalah wa 'alima anna fikum du'fa. Tahu bahwasanya kita semua adalah apes. Loh yang dimaksud khaffafallah dos pundi? Alhamdulillah di antara sekian perkabupaten tebih-tebih dientengake awake sehat, penggalih kersa, atine tasyawuf, lajeng mangke sareng-sareng tadabbur tafakkur jenenge lagi menika al-ana khaffafallahu ankum walaupun hujan lebat seperti apa al-ana khaffafallahu ankum. Kita lebih entengaken mugi-mugi ayat menika dipun beto teng kabupaten piyambak-piyambak. Bunyai-bunyai sami enteng sekeca anjenipun sareng tabarukan tafakulan ala barokah sareng-sareng sami kalih bunyai lintunipun Allahumma amin. Kemudian program JP3M segala kalih ini program jangka pendek ateges yang simpel pokoknya selakoni ngoten nggih nggih. Menika silaturahim 1 tahun sekali kita tetapkan bulan Safar. Silaturahim umum yang giliran per kabupaten kemarin di Temanggung, yang kedua nanti insya Allah di Magelang bertempat di Ibu Nyai Hajah Ansori Pondok Pesantren Yajri ingkang sampun sanggup jadi nggih menika ingkang ketiganya monggo badhe kendal Rukmin menapa Kebumen menapa Semarang monggo pakai dipun rembah dados menawi saged sebelum jauh dados pun persiapan napa dijadwal monggo nggih nggih ayo catat ini sekretaris dicatat ini nanti langsung giliran monggo derek niki dalam terasake jangka pendek program jangka pendek silaturahim 1 tahun sekali karena kita repot-repot kabeh nggih. Kemudian yang pengurus setahun 2 kali terus pundi sing pengurus nggih niki mangke pengurus setahun 2 kali kemudian yang umum 1 kali. Nah kemudian nanti ingkang kabupaten piyambak menika juga setahun sekali kene 2 tahun sekali kene monggo tergantung kali sikon situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Ini program jangka pendek. Nanti untuk Japiah JP3M ini di kabupaten berkembang sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Kemudian program jangka panjang. Program jangka panjang ini ditesih bangun. Mboten usah ngurumyo warna-warna tapi paling tidak ini cuma wawasan nggih punya semangat nggih. Ngoten iki. Untuk selanjutnya ini bagi program-program karena ini ada 2 sisi. Satu sisi pengasuh, satu sisi mubalighah. Kan ngoten. Satu sisi pengasuh yang memang mubalighah
seirama. Karena pengalaman yang sudah kadang-kala ada kecemburuan. Aku orang berusaha, aku orang mau banding, aku ini. Untuk banyak sekali bunyain. Untuk asik bunyain. Ini untuk asik bunyain. Nah untuk program jangka panjang, nanti untuk pesantren dulu jangan cemburu, pokoknya jangan cemburu, kita saudara gitu ya. Nah yang untuk program jangka panjang yang ada pesantrennya, nanti ada Basul Masail antar santri. Kebetulan kemarin ada tim alumni Basul Masail yang keluar dari Lirboyo dan Sarang itu ngebel saya, Bu, aku harus anaknya Basul Masail sak Jawa Tengah pripun nggih gapil mangke niki program jangka di JP3M. Kemudian bisa untuk program jangka panjang semangat Al-Quran antar santri, biar untuk menjadi spirit semangat santri-santri kita. Gimana tante? Nggih, banek meranggil sip kali dulu apa meneh gitu. Kemudian MTK musabaqah tilawatil kutub, karena di hari santri kemarin itu kan banyak di WA yang menampakkan pialanya. Nah ini makanya yang juara-juara bisa nanti musabaqah tilawatul kutub. Kalau menurut saya nih nggak susu besok di setahun yang akan datang untuk mulai kumpulan JP3M bawa santri siji-siji apa loro-loro lomba Fathul Qorib tengah gundulan kaum Murode ya. Loh ini kan hanya baru gambaran, selanjutnya nanti kan pembukaan nggih. Atau nanti lomba Alfiyah Ibnu Malik sewu bolak-balik bareng merem. Kemudian MTI musabaqah tilawatil Quran, yang hati musabaqah hafizul Quran. Ini yang untuk program, monggo mangke panjenengan ingkang menentukan. Kemudian yang untuk mubaligh ini nanti bisa, ini Bu Sadia juga bisa nanti membuat program dialog antar mubaligh supaya benar-benar berpotensi ahli sunnah wal jamaah mengalahkan Sukino. Betul? Sukino itu di dalam mengager orang-orang bagus sekali. Nah, ini kan kita bisa memprogram minimal setiap adanya majlis taklim kita terprogram. Nopo terus kan bagus ya. Nanti kalau ada, jadi bilang wawasan mau. Nah ini karena waktu sudah cukup siang, monggo untuk masukan-masukan usulan dalam pasrahaken dumateng Ibu Nyai Nur Akhlis dan nanti ingkang menjadi menapa narasumber yang bisa menjawab pertanyaan Bu Nyai Umi Hasyim. Ini kebetulan pengurus wilayah bersama Bu Asmanah pengurus wilayah Semarang. Wonten kekiranganipun, wonten lepatipun nyuwun pangapunten, dalem boten wonten matur alus sanes badan alus nggih nyuwun pangapunten ingkang ageng. Akhirul kalam, wallahu yaqulu bihi wa tawfiqu li wa lana fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing kesempatan dialog menika kawula memberikan setunggal termin. Monggo dumateng para ibu nyai ingkang kagungan pemanggihan utawi wonten pertanyaan seputar napa ingkang dipunaturaken kaliyan Bu Ketua Kalawau utawi hal-hal lain perkawis lain ingkang kinten-kinten usulan-usulan ingkang wagem memajukan wontenipun organisasi JP3M menika. Monggo menawi badhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ibu mukadimah kita ikuti yang depan. Sedikit yang sangat sederhana. Satu organisasi itu, kalau menurut pandangan saya, pertama kali kita harus punya ADART. Kalau sudah, mengapa belum dibacakan? Kalau sudah ada ADART, sekarang mohon ADART itu dibagi, sehingga kita bisa mengajak teman-teman kabupaten, oh ADART-nya ini mampu. Alhamdulillah. Dan juga selanjutnya alhamdulillah sekali, saya seperti ibu-ibu yang lainnya, kita di rumah semangat
GP3M kok yang undang kok dari Sedang gitu. Ya terima silaturahim ben golek ilmu. Aku berangkat. Karena semacam Tuhan yang sangat menggugurku. Saya alhamdulillah juga semangat senajan Kristen. Gitu. Dan juga alhamdulillah ini kita lebih cenderung ini daripada ulama perempuan. Karena mengapa NU itu punya program ulama perempuan. Saya kira kalau ulama perempuan kurang etika, kurang enak ya, ulama kok perempuan. Saya lebih tepat sekali dan sangat mendukung dengan adanya GP3M ini. Untuk itu mohon dilengkapi dengan sesuai dengan organisasi lainnya, sehingga nanti kita terjun ke kabupaten itu ada landasannya yang paling jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pada Ibu Ketua GP3M dan seluruh jajaran pengurusnya tingkat Jawa Tengah dan semuanya para ibu-ibu nyai yang kami hormati. Mohon maaf, kami bernama Bu Adria dari Kabupaten Kebumen. Yang kami tanyakan di sini langsung saja nggih Bu nggih, non sewu ingkang badhe kawula letaken nggih menika mengenai susunan pengurus organisasi Jamaiyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighah atau JP3M di tingkat daerahnya masing-masing. Kalau susunan pengurus ini tingkat Jawa Tengah nggih Bu nggih. Tapi yang kami tanyakan di sini adalah bagaimana caranya membentuk kepengurusan organisasi Jamaiyah Pengasuh Pesantren Putri dan Mubalighah atau JP3M tingkat kabupaten. Di sini yang kami tanyakan adalah penasehatnya itu ditarget atau bebas. Ditarget atau bebas Bu penasehat. Terus mengenai ketua umum, apakah sama dengan tingkat provinsi atau hanya 2? Ketua 1 dan ketua 2 atau ada ketua umumnya lalu ketua 1 dan 2? Kalau di sini kan tingkat provinsi ketua umum, ketua 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah kalau tingkat kabupaten mohon nanti dari narasumber dijelaskan, terus sekretarisnya berapa, bendaharanya berapa, dan bidang dakwahnya apakah bidang-bidangnya apakah sama dengan susunan kepengurusan tingkat provinsi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunah dari Demak. Mengingat ada tujuan JP3M untuk yang kedua, yaitu untuk edaran ya. Tadi sudah digambarkan beberapa program, diantaranya program panjang, jangka panjang. Tapi untuk jangka pendeknya kurang jelas gimana kalau kita usulkan, karena kita sesuai dengan tujuan itu tadi bahwa kita akan mengelola pesantren itu sebagai pilihan. Dari itu gimana kalau kita ini mengadakan sebuah halaqah untuk menunjang kualitas daripada bunyai-bunyai ini sendiri. Jadi sebelum dia itu mengelola pesantrennya dengan baik, bagaimanapun keadaannya, saya kira kita masih banyak kekurangan. Maka kita usulkan untuk membuat halaqah dulu. Kemudian program jangka panjangnya kepada ke santri. Halaqahnya ya bakal ke santri. Halaqah untuk penyanyi. Jadi godok kriyen penyanyi. Baru kita program untuk santrinya begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali bisa disampaikan. Saya akan mereview beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Nyai Asmanah Hafiz mengenai kelengkapan organisasi.
Ya betul, mengenai kelengkapan organisasi yaitu ada ART. Nanti akan dijawab oleh Ibu Ketua. Kemudian yang kedua, tadi menyinggung juga masalah ulama perempuan. Ya ini mungkin perbandingannya dengan ulama perempuan jadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah JP3M ini bisa berdampingan dengan organisasi-organisasi yang sudah ada seperti Muslimat, Fatayat ataupun organisasi yang lain? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini tadi mungkin ada yang kelupaan soal, yes, monggo silakan saya berikan saja. Nggih, nyuwun sewu niki namung ajar iku wong itu si cublur. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Hajah Asmanah, terima kasih Ibu Nyai Sepuh yang sudah semangat diriku. Ini untuk ADART sebetulnya sudah jadi, tapi karena kita juga sibuk-sibuk semua Bu Nyai, jadi belum sempat untuk ini. Sekretarisnya bukan saya loh. Sekretarisnya belum sempat untuk sampai fotokopi dan nanti bisa menusul. Sebenarnya sudah jadi, sampai capek oleh gambar itu sampun dados satu untuk ADART. Maaf pada waktu sekarang ini belum bisa kami bagikan. Nanti insya Allah bisa menyusul, kami titip-titipkan atau kami paketkan. Kemarin juga sama Bu Fik matur mau memaketin tapi belum sampai. Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah ulama perempuan ini, insya Allah kalau kriteria ulama kita sudah tahu ya. Maka kalau perempuan ini kan kita tadi katakan ijtimai itba'il ulama, perkumpulan pengikut para ulama. Insya Allah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Insya Allah kita masuk dalam kategori beliau. Jadi ini umpama kita katakan ulama, ya belum, cenderungnya kayak ini jamiah pengasuh pesantren putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nyakung datang panggilan punya ini derek Jawabi kok pilih lagi lepat kawan dibon ngerasakan. Kalau mau ini aja Asmanah lagi sangat mengapresiasi Bu Hani atas berdirinya JP3M ini. Sangat mengapresiasi, dan kami sebagai pengurus JP3M atur sungsanga datang Ibu Nyai Hajah Asmanah Fakih ingkang dalem ajeng-ajeng kinamung pangestu doa saha nasihat-nasihatipun kerabat panjenenganipun menika Ibu Nyai Hajah Asmanah Fakih. Beliau adalah pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Mungkin ini semua juga dari banyak sekali dari ibu-ibu yang menjabat sebagai ketua Muslimat dan lain sebagainya. Untuk jawaban yang kedua, untuk cara perekrutan anggota ataupun pengurus ngaten nggih kadosipun para nyuwun pangapunten, JP3M menika boten wonten hubunganipun kalian Muslimat Nahdlatul Ulama kalian organisasi penapa kemawon. Boten ateges keranten menawi kawula kita mengatasnamakan Muslimat menika kretu mangke dipun dukani kalian ingkang kagungan Muslimat. Dados menika independen murni dari para pengasuh, para mubaligho, para hafidho. Nggih boten kekan mubaligho tingkat RT kados kula. Nyai boten boten mubaligho tingkat RT ngaten kemawon mimpin Yasin. Boten menapa-menapa. Ateges boten namung bunyai-bunyai ingkang ketinggal utawi ingkang ngalim-ngalim utawi ingkang santripun kathah-kathah. Kalau kawasa boten ngaten santri siji telu nggih saking mawon. Ngaten bunyai-bunyai dados ampun ngantos menika mangke walaupun nanti anggotanya itu kados kula piyambak, Bunyai Maunah, Bunyai Hajah Asmanah Fakih, ini adalah dari unsur-unsur Muslimat, hanya tidak tidak mengatasnamakan Muslimat Nahdlatul Ulama.
Dados mangke perekrutan anggota dan pengurus monggo kriteria-kriteria yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai Hani kala wau saged dipun lebetaken. Mboten ketan menika namung mimpin yasin wonten panggenanipun atau mungkin pengajian ibu-ibu PKK, memimpin ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Dan susunannya saya kira nanti karena ini yang di kami ini juga masih sementara ibu-ibu, susunan kepengurusan sementara, nanti kami akan konsultasikan lebih lanjut kepada ibu-ibu ingkang sampun sepuh, sampun pengalaman wonten organisasi-organisasi, untuk pilih pasien wonten kata sangat kekirangan dalam penyusunan kami, baik itu dalam ADART, kepengurusan dan lain sebagainya, visi misi dan lain sebagainya. Apa punyanya dikit? Saya kira nomor 1 dan nomor 2 sampun sakit saya jawab. Untuk yang selanjutnya monggo. J nambahi hingga menika perekrutan pengurus ataupun anggota nyuwun sewu. Kita garis bawahi tadi di dalam CV 3M secara eksternal ini kan kita berusaha berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan masyarakat yang berbasis NU dengan tujuan nasional ini taklim wal irsyad. Jadi dalam arti kita orang-orang JP3M berusaha menjadi inti dari kegiatan-kegiatan yang ada di daerah masing-masing. Kegiatan muslimah nanti kan intinya pasti dari JP3M. Kegiatan maaf solehah, kegiatan majelis taklim, ini kan kita orang-orang JP3M berusaha untuk menjadi pokok inti dari majelis taklim tersebut. Nah kemudian untuk perekrutan tadi monggo Bu Nyai Siti Muntakobah saha Bu Nyai Asriyah Kebumen, ini kita pada awal mulanya sareng-sareng melobi para Bu Nyai dulu, Bu Nyai pengasuh pesantren putri ataupun mubalighah ataupun orang-orang